Suara Dua Sahabat. Perkenalkan, nama aku Isna dan aku Asna. Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang penting banget nih dan sering terjadi di sekitar kita, dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa. Nah, sebenarnya hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih? Kita mau ngobrol tentang bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mawar Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau sebagai penyeimbang. Betul banget. Banyak teman di sekolah yang mungkin pernah melihat atau mengalami bullying nih. Makanya kita perlu tahu cara mencegahnya. Nah, sebenarnya apa sih bullying itu? Nah, bullying itu tindakan yang menyakiti orang lain, bisa melalui kata-kata, perlakuan, atau lewat internet. Nah, kalau lewat internet tuh sebenarnya sudah sering banget ya terjadi di sini. Banyak orang-orang itu yang sering komentar negatif di postingan orang lain yang mungkin itu bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita mengetahui ya. Nah, contohnya ada banyak lagi nih, seperti mengejek fisik, mendorong, mengucilkan teman, atau menyebarkan pesan yang bikin orang lain sedih atau malu. Nah, sementara itu bullying punya efek yang membuat orang merasa takut dan tidak nyaman. Jadi jelas ini bukan hal yang boleh dibiarkan sih. Mengapa sih bullying bisa terjadi? Nah, mengapa sih bullying itu bisa terjadi? Kadang orang itu melakukan bullying karena ingin terlihat kuat atau ingin diperhatikan, atau sekarang bahasa kerennya tuh caper atau pengen kelihatan keren sih kalau menurut aku. Ya, kalau menurutku ada juga yang ikut-ikutan teman, padahal mereka sendiri sebenarnya tidak tahu apa itu masalah awalnya atau sebenarnya tidak nyaman. Nah, mereka sendiri sebenarnya juga nggak tahu. Ada sebagian yang tidak tahu sebenarnya apa sih bullying itu. Iya. Nah, tetapi apapun alasannya, tetap saja bullying tidak boleh dilakukan. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi bullying di sekitar kita? Bisa kalau teman-teman melihat bullying, jangan diam saja. Bisa kalian laporkan ke guru, orang tua, atau orang dewasa yang berada di sekitar kita. Nah, sementara itu, kalau kalian jadi korban, kalian jangan takut untuk bercerita. Ceritakan ke orang yang kalian percaya supaya bisa dibantu. Nah, kita juga bisa membantu dengan menjadi teman yang baik. Misalnya mengajak bermain teman yang sering dikucilkan, atau bisa mendengarkan curhatan mereka, bukan malah mengejek kalau ada teman yang curhat. Betul banget itu. Nah, jadi bullying itu bukan hal sepele ya teman-teman. Dampaknya bisa besar bagi perasaan seseorang yang mungkin tidak kita ketahui. Nah, yuk kita saling menjaga, saling menghargai, dan menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Tidak hanya di lingkungan sekolah ya, di lingkungan rumah, keluarga, atau di tempat lainnya. Iya, yang juga di sosial media sih. Iya, itu betul banget. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan untuk mungkin untuk yang anak masih di bawah umur itu harus selalu diawasi oleh orang tua supaya mereka itu tidak berlebihan menggunakan sosial medianya. Jadi itu tadi sedikit obrolan dari kita tentang apa sih itu bullying, apa aja sih dampaknya, dan gimana caranya kita mencegah biar tidak terjadi bullying di sekitar kita ya tentunya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Dua Sahabat. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.